Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam dengan tema 3, judulnya peduli terhadap lingkungan. Oh iya, apa kabar Soli dan Soliha level 4? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang keseimbangan lingkungan dan pengaruh kegiatan manusia terhadap lingkungan. Manusia hidup berdampingan dengan lingkungan, sehingga kegiatan kita juga akan mempengaruhi lingkungan kita. Lingkungan harus seimbang agar terhindar dari bencana. Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah sesuatu yang mempengaruhi pertumbuhan makhluk hidup. Lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan makhluk hidup yang dinamakan dengan lingkungan biotik, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, lingkungan abiotik atau yang dikenal dengan benda mati ada matahari, tanah, air. Nah, lingkungan ada dua macam, yaitu lingkungan alami yang terbentuk secara alami, yang dibentuk oleh alam. Contohnya danau, sungai, lautan. Dan lingkungan buatan adalah lingkungan yang dibentuk oleh manusia. Contohnya akuarium, waduk, dan empang. Nah, faktor yang menjadi pengganggu lingkungan juga ada dua. Yang pertama, faktor alam yang memang terjadi oleh alam. Nah, faktor alam ini contohnya seperti gunung meletus. Ya, ketika gunung meletus, dia akan mengeluarkan magma. Nah, walaupun awalnya memang merusak lingkungan, tapi setelah terjadinya gunung meletus, tanah akan menjadi subur akibat dari vulkanik yang dikeluarkan oleh gunung tersebut. Kemudian faktor alam yang kedua adalah terjadinya banjir. Faktor yang ketiga adalah tsunami, yaitu naiknya gelombang air laut. Faktor yang keempat adalah tanah longsor, dan yang terakhir puting beliung. Nah, faktor yang kedua adalah manusia, yaitu sampah. Membuang sampah dapat menyebabkan lingkungan menjadi kotor dan tercemar. Juga dapat menyebabkan banjir. Oke, faktor yang kedua adalah kebakaran hutan. Dan faktor yang ketiga adalah penggunaan pestisida. Nah, kita juga harus tahu bagaimana cara menjaga lingkungan. Yang pertama adalah melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Yang dimaksud dengan reboisasi adalah penanaman kembali oleh hutan yang gundul. Dengan adanya reboisasi ini menyebabkan untuk menghindari terjadinya tanah longsor dan banjir karena ada tumbuhan yang mengikat air dan menahan tanah. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Karena dengan tidak membuang sampah sembarangan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya banjir. Dan yang ketiga adalah melakukan sistem tebang pilih. Artinya kita boleh menebang pohon dengan melihat potensi tumbuhan yang memang sudah tidak layak tumbuh atau tumbuhan atau pohon besar yang sudah tua. Namun sistem tebang pilih ini harus dilakukan dengan cara menumbuhkan atau menanam kembali pohon yang baru. Dan yang keempat adalah mengurangi polusi dengan cara mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Nah, kegiatan manusia yang mempengaruhi lingkungan, apa saja itu? Mari kita simak sama-sama. Oke, kegiatan yang dapat
kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi lingkungan yang pertama adalah penebangan atau pembakaran hutan. Nah, dia akan menyebabkan terjadinya erosi, banjir, dan tanah longsor. Seperti yang tadi Bu Guru bilang, dengan adanya penebangan hutan, tidak akan ada yang dapat mengikat air atau menjadi resapan air ke tanah, sehingga dapat menyebabkan banjir. Juga tidak ada yang menahan tanah sehingga dapat menyebabkan longsor. Kemudian hewan kehilangan tempat tinggal. Hewan dan tumbuhan juga akan punah karena kehilangan habitatnya. Yang kedua adalah penggunaan pestisida berlebihan. Penggunaan pestisida yang berlebihan ini akan mencemari tanah dan air. Selain itu, organisme tanah seperti cacing juga akan mati. Padahal cacing sangat bermanfaat untuk menyuburkan tanah. Nah, yang ketiga adalah pembangunan pabrik. Nah, asap pabrik ini dapat mencemari udara. Juga limbahnya juga akan mencemari tanah dan perairan. Yang keempat adalah penggunaan penangkapan ikan dengan menggunakan pukat harimau dan peledak. Dengan adanya penggunaan penangkapan ikan menggunakan pukat harimau, ikan kecil akan ikut tertangkap sehingga akan mengurangi penangkapan berikutnya. Dan jika kita menggunakan peledak untuk penangkapan ikan, akan merusak terumbu karang sebagai tempat tinggalnya ikan. Yang kelima adalah melakukan pemburuan hewan secara liar. Artinya, hewan-hewan akan punah sehingga akan terjadi ketidakseimbangan rantai makanan. Apa yang dimaksud dengan keseimbangan rantai makanan? Misal, kalau kita memburu elang, potensi tikus yang hidup akan meningkat. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video Bu Guru.